Yuk kita tutup mata. Thank you Lord. Buat hari ini betapa besar kasih-Mu terhadap kami Tuhan. Betapa besar kuasa-Mu. Engkau mau kami terus abide in you Lord. We're grateful Tuhan buat hari ini Tuhan. With all the praise and worship. Tapi biarlah itu semua menyenangkan hati Tuhan. Biarlah itu semua bukan soal performance. Tapi soal apa yang ada di hati kami Tuhan. Thank you Jesus. Beracaralah, urapi bibir hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biar itu tepat sasaran. Biar itu bisa Tuhan berikan Holy Spirit untuk berbicara secara personal. Buat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat perkenanan-Mu, buat hati-Mu, buat kasih-Mu yang terus mengalir di hidup kami. We're grateful for you Lord. In Jesus name we pray. Amen. Oke guys, silakan duduk. Oke, let me tell you story. Tadi story gue, yang ini story yang udah gue persiapkan. Ini story yang benar-benar pas gue denger itu sesuatu yang wow. Plot twist banget ya gitu. Jadi ada sebuah cerita seorang lighthouse keeper. Tahu lighthouse ya? Mercusuar. Orang ini di-appoint, di-choose untuk dia membuat si lampu mercusuar itu tetap menyala. Simple banget, dia punya purpose untuk membuat lampu mercusuar itu menyala. Sehingga pada saat kapal-kapal yang berlayar itu ada, mendekat, mereka tahu bahwa mereka harus menjauh dari situ karena ada batu karang. Dan setiap bulannya dia dikasih limited supply of oil sama si orang yang appoint. Nah setelah dia masuk ke pekerjaan itu, hari pertama ada tetangganya datang. Mas atau Ciul gitu, anggap aja ayah yang di situ. Ciul, I minta dong oilnya. Terus saya bilang, oke. Ya udah buat apa? Oh soalnya dingin nih di rumah. I mau menghangatkan rumah I dengan oil itu. Oke deh, it's good gitu kan. Membantu orang, it's good. The second day, tiba-tiba ada lagi yang datang. Mungkin dia ngegosip, wah gila gue dikasih Ciul minyak gratis. Ya udah akhirnya the next one coming. Minta dong buat masak gitu. Ya udah I kasih. Dengan motif apa? Dengan motif it's good, it's kind, it's nice to help people. The second day, the third day, the fourth day, tiba-tiba semua orang datang. Sampai akhirnya at the end of the month, oil itu gak cukup untuk menyalakan si lampu mercusuar itu, the lighthouse. Dan at the same time, ada storm coming and a lot of ship crashed. Karena apa? Ya karena gak nyala, karena dia gak tahu ada batu karang itu. Dia nggak tahu ternyata ada bahaya di situ. Dan ada people yang investigate. Dia nanya, what happened? What happened? Kenapa lu nggak nyalain lampunya? Oh soalnya gue bantu orang kemarin. And I think it's good. Tapi I appoint you to do one purpose. To light the lighthouse. And this is a wake up call for all of us. Untuk kita tahu purpose kita di dalam Tuhan. Untuk kita terus align sama purpose-nya Tuhan. Apa sih purpose Tuhan di hidup kita? Jangan distracted sama yang kita kira itu baik. Yang kita kira itu okay. Dan sometimes kita ngerasa we have to do more untuk please God. We have to do more untuk orang bisa melihat impact kita. No, gak kayak gitu. Tapi jangan lihat, oh kita mau berdampak seperti ini. Jangan lihat, oh kita mau berbuah seperti ini. Tapi lihat gimana Tuhan mau kita. Makanya hari ini benar-benar wake up call for me juga. I was a people pleaser. Dan I merasa bahwa sesuatu yang I lakukan itu untuk
impress others, not God. Dan itu yang membuat I shaky dan gampang burn out. Dan ada ayatnya di Yohanes 15 ayat 4-5. Dia bilang, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. Say it with me ya. Without me you can do nothing. 1, 2. Without me you can do nothing. Jadi jangan lihat fruitsnya. Jangan lihat, oh ini baik kok. Orang-orang juga kayak gitu. Gary jadi CEO tiket.com, CMO tiket.com. Oh Wiwin jadi terkenal, ya nggak di Fognomics. Gue mau kayak gitu. Gimana ya Win caranya? Gue harus ikut kelas apa gitu kan. Tapi it's not what you do. It's who you are in God. It's who you are called to be. And gimana caranya tahu? You have to abide in Him. Tanya sama sumbernya, tanya sama Tuhannya. Tuhan mau apa di hidup gue? Karena gak semua orang punya calling yang sama. Gak semua orang punya function yang sama, peran yang sama di hidup ini. Kayak body parts. Tiap orang punya perbedaan gitu. Tapi jadi jangan compare hidup kita sama hidup orang. Tapi terus abide sama Tuhan. Oke? Abide. Apa sih abide itu? Pas gue lagi mempersiapkan ini, to be honest, 3 bulan ini gue bener-bener gak bisa abide sama Tuhan. I find myself, hard banget gitu untuk berdoa sama Tuhan. Susah banget, gue sampai berlutut ya. Kayak Tuhan please, I want to feel you again, I want to be, kayak dulu lagi, kayak first love lagi sama Tuhan, kasih mula-mula lagi gitu. Tapi gak bisa, itu kayak banyak distraction. Setiap merem tuh pasti ada aja pikirannya. Karena a lot of social media, a lot of scrolling handphone. Jadi pada saat kita merem, kita diem, itu jadi kayak gak bisa gitu. Siapa yang di sini kayak gitu? Banyak kan tuh, ada yang ngangguk juga, thank you. Berarti gue gak sendiri. And abide, gimana cara abide gitu. Nah kita tahu dulu abide ini apa. Abide ini dari kata bahasa Yunani artinya meno. Ya, meno itu artinya to persist in an ongoing life-sustaining relationship of dependence. Jadi kita nggak independent sama Tuhan, kita dependent sama God. Like our phone, itu kayak kita, our life depends on it. Kalau nggak ada phone, kita jadi kayak lemah banget, kayak nggak bisa nyampe ke tujuan, kita nggak bisa nyari makan, kita nggak bisa kontak orang. Nah, sama kalau misalnya, tapi nggak selemah itu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak depend sama Tuhan, kita juga jadi nggak bisa apa-apa guys. Without me, you can do nothing. Ingat ya. So abide in Him. Ini ayat favorit gue dan kita selalu ngomongin di keluarga gue, di mesbah keluarga setiap malam kita selalu sering banget ngomongin ini, Jeremiah 17:7-8. But blessed is the one who trusts in the Lord. Trust in the Lord and have confidence in Him. They will be like tree planted by the water that sends out its root by the stream. Yeah, it doesn't fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Kalau kita punya trust and confidence sama Tuhan, kita ngerti Tuhan itu siapa, kita abide in God. Kita selalu punya waktu buat Tuhan before the world. Sama kayak tadi, give me Jesus. You can have all this world. Kita bisa mengenal Dia, tapi gak cuma mengenal Dia, kita bisa mengalami Tuhan. Kita bisa tahu isi hati Tuhan. Jadi kita gak shaky, karena apa? Kita gak bakal takut pada saat musim-musim yang kita gak expect datang ke hidup kita. Kita gak takut kalau misalnya pacar kita akhirnya mutusin kita.
Kita juga nggak takut kalau misalnya financial kita lagi nggak bagus. Atau kita nggak takut kalau kita sampai sekarang masih single. It's okay. Right? Kita nggak takut kalau anak-anak kita nanti gedenya gimana ya. Nggak ada anxiety, nggak ada worry. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang pegang hidup kita. No worries. Dan yang paling saya suka adalah pada saat kita send our roots by the stream. Stream itu tuh aliran air, sungai yang mengalir ya. Jadi overflowing of His love, overflowing of the source of life. Jadi dia nggak mengambil nutrisi itu, nggak mengambil apapun yang dibutuhkan itu dari luar, tapi dari dalam, dari rootsnya yang berakar dan menyentuh air itu sehingga dia bisa mendapatkan overflowing source of life. Ya. Dan yes, siapa yang mau hidupnya kayak tree ini? Siapa? You have to trust and put your confidence in God. Gak bisa independen sama Tuhan. Gak bisa kita cuman Tuhan tuh kayak small portion of our life. Ngerti sih sibuk Ci, aku tuh banyak banget urusan. Ngerti, Ayu juga ngerti sibuk tuh kayak apa. Tapi Ayu juga ngerti menyibukkan diri untuk tidak mendahulukan Tuhan kayak apa juga I know. And there's so many excuse yang kita bisa tahu dan kita bisa buat untuk tidak mendahulukan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia gak kelihatan. Oke, next one. Focus on the roots, not the fruits. Oke? Jangan lihat impactnya. Cari abiding in Him. Cari perkenanan Tuhan. Cari suara Tuhan di hidup kita. Oke? Next one. So, 3 areas of our life. Ini last one, 3 areas of our life. Jangan kita mengejar public life kita tuh kelihatan kayak apa. Yes, kita hidup di dunia yang penuh dengan showing off. Ya gak sih? Di social media, posting-posting, apa yang kita pakai, the power, position kita. Itu public life, the life that people can see. Dan kita punya personal life kita, the life closest to us, our family, our spouse, our parents. Dan kita juga punya private life, jangan lupa. Itu when no one sees us. Pada saat cuman kita sama Tuhan, pikiran kita doang. Dan itu gak ada yang tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah our private life glorify God? Apakah pada saat kita in our secret place, kita itu memuliakan Tuhan? Atau justru itu menjadi satu area di mana kita bisa menyembunyikan segala sesuatu yang dosa? Karena dosa itu happens in secret, right? Baru ke-reveal di public life. Jadi terus fokus sama private life kalian untuk menyembah Tuhan, untuk terus align sama purpose-nya Tuhan. Then your personal life juga glorify God. Dan dari situ kita gak usah susah-susah, mau ngapain, mau ikut kelas boleh. Tapi gak usah susah-susah untuk mengejar buah itu. Karena it will grow naturally pada saat our private life glorify God, our public life will glorify God as well. Okay? Next one. So private life itu talking about becoming your identity sama Tuhan. Who you are in God. Your personal life about belonging, who belongs to you. And how you treat other people. And public life itu about bearing fruits. Ya, itu fruitsnya, dimana kelihatan apa yang you taruh di private life dan kelihatan di public life you. Okay, next one. So the greatest wake up call is not about doing more in life, it's about returning to the heart of God, returning to the heart of worship yang tadi kita nyanyikan, where life truly begins. Okay, next one. Oke, sekarang I gak mau reflection ini, I mau semuanya kita tutup mata. Music stop, kita tutup mata, kita gak main handphone, gak pegang handphone,
Kita benar-benar, I kasih waktu 30 detik untuk kalian talk to God. Untuk kalian listen to God. Ayo 30 detik, mulai sekarang ya. Oke guys, boleh buka mata. Siapa yang awkward? Nggak betah, uneasy. Kayak aneh banget nih, suruh tutup mata, nggak ada musik. Musik boleh main lagi, nggak apa-apa. Kayak gampang ke distract banget ya, karena it's all busy banget dunia ini, bising banget dunia ini. Jadi pada saat kita diam sendiri, itu nggak betah. Tapi I challenge you today, untuk kita punya waktu, make time buat Tuhan. Paling pertama 5 menit, terus naikin lagi 10 menit, 15 menit, 30 menit. Start your life with God. Ya. And ya, I mau menutup ini dengan satu hal. Keep going. Start building that strong foundation. And fruit will grow naturally. Focus on the roots, not the fruits. Abide in Him and stay connected with God. Let your life flows from there. And the real question is not, do you believe in God? The real question is, do you actually spend time with Him when no one is watching? God bless you.